Berpuasa di bulan Ramadan sangat besar pahalanya. Namun tidak semua orang dapat menjalankannya dalam kondisi segar bugar. Salah satu penyebabnya adalah jauh berkurangnya cairan dan mineral di dalam tubuh saat berpuasa. Nah, saat berbuka, semua yang berkurang bisa dikembalikan dengan makanan berbuka. Makanya, Unyil ingin berbagi informasi pilihan menu bagus untuk mengganti cairan dan vitamin tubuh orang berpuasa. Seperti apa ya? Saksikan terus Laptop si Unyil episode segar dan manis. Check it out! Yang segar-segar dan manis selalu dicari oleh orang berpuasa saat waktu berbuka tiba. Bentuknya bisa berupa makanan, cemilan, dan minuman. Nah, saat maghrib nanti, teman-teman sudah punya menu berbuka apa ya? Unyil sudah punya kurma nih. Bagi yang belum punya, yuk ikut Unyil ke tempat pembuatannya. Kurma-kurma. Wah, kalian pasti pernah makan buah khas Timur Tengah ini kan? Tapi kalau kurma coklat atau kurma isi almond, sudah pernah coba belum? Nah, di kota Jeddah, Arab Saudi, ada pabrik pengolahan buah kurma jadi olahan yang unik dan enak pastinya. Yuk, lihat cara pembuatannya. Kita mulai dari gudang penyimpanan kurma. Berbagai jenis kurma disimpan di gudang ini. Sebagian besar kurmanya berasal dari kota Madinah. Nah, kurma-kurma sedang disortir menggunakan mesin. Hari ini ada 2 jenis kurma yang sedang disortir, yaitu kurma ajwa dan kurma sagai. Kurma-kurma ditempatkan pada konveyor atau ban berjalan. Lalu mesin sortir akan menghembuskan angin sehingga kotoran kurma dapat hilang. Dalam sehari, setiap mesin dapat menyortir sampai 2 ton kurma loh. Nah, kurma-kurma yang terpilih akan masuk tahap berikutnya. Pada tahap ini, karyawan mulai membelah kurma menggunakan pisau. Harus hati-hati nih, jangan sampai kurmanya terpotong menjadi 2. Setelah biji kurma dikeluarkan, bagian tengah yang kosong harus diberi isian. Nah, isiannya ini nih, namanya kardamom. Atau di Indonesia dikenal dengan nama kapulaga. Heran ya, kok kapulaga jadi isi kurma? Iyap, orang Arab sangat suka rempah-rempah. Salah satunya kardamom yang punya banyak manfaat. Selain kardamom, kurma juga diisi kacang almond. Setiap kurma diisi 1 almond. Baru deh, setelah itu dilapisi coklat putih. Wih, enak banget nih. Oh iya, teman-teman sudah tahu belum khasiat buah kurma? Ternyata kurma bisa menambah tenaga dan berat badan anak loh. Karena tingginya kalori, protein, dan karbohidrat. Namun rendah lemak dan 0 kolesterol. Selain itu kurma juga baik untuk kesehatan mata. Karena vitamin A-nya sangat tinggi. Unyil bantu isiin kurmanya ya dengan almond. Mengikuti sunnah Nabi. Unyil mau makan 7 buah kurma ajwa isi almond. Bismillahirrohmanirrohim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah kurma isi almond dilapisi coklat putih, langsung dikemas deh. Ayo kurma, ngantri ya. Kurma isi kardamom juga sudah mulai dikemas tuh.
Karena kurma yang digunakan dari jenis kurma ajwa, maka setiap kemasan dus ini berisi 7 kurma ajwa. Ini sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW untuk menyantap 7 butir kurma ajwa setiap pagi, biar berkah dan sehat, insya Allah. Kurma yang manis jadi tambah manis dengan lapisan madu nih. Nah, madu yang digunakan berasal dari Yaman loh. Madu Yaman terkenal dengan madu kualitas nomor 1 di dunia. Oke, kurma lapis madu pun siap dikemas. Wih, canggih mesinnya. Coba lihat, ada sekitar 120 produk kurma di pabrik ini. Wih, banyak banget ya. Iya, produk kurma mereka tidak dijual di Arab Saudi saja loh. Diekspor juga sampai ke negara Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, dan negara Timur Tengah. Kabar baiknya, Ramadan tahun ini produk olahan kurma pabrik ini juga dijual di Indonesia loh. Asik, ayo serbu. Selain untuk beribadah, puasa juga mendorong tubuh lebih sehat teman-teman. Karena disiplin menjaga pola makan sehari-hari. Tapi selama berpuasa, ada beberapa perubahan kondisi tubuh loh teman-teman. Akibat turunnya gula darah dan kurangnya cairan tubuh. Yuk, ada teman Unyil Oik nih. Dia sudah bersama Kak Dwiya Ridanti, seorang ahli gizi salah satu rumah sakit swasta di Malang. Mereka sedang ngabuburit nih sambil menunggu waktu berbuka beberapa jam lagi. Oi, gimana nih? Puasanya masih kuat nggak? Kuat dong. Belum batal kan? Belum. Oh iya Kak, aku mau tanya nih. Kira-kira gimana sih kondisi tubuh kita sebelum berbuka puasa? Sebelum berbuka puasa, otomatis kondisi tubuh kita itu yang pertama lemas. Kenapa? Karena kita kan nggak makan, nggak minum selama 12 jam. Dan selama itu juga tubuh kita kekurangan cairan. Jadi kalau misalnya kita kekurangan cairan, otomatis kan kita lemas. Karena ketika kita berpuasa pun bukan berarti kan kita tidak beraktivitas ya. Nah, dari aktivitas-aktivitas itu otomatis seperti dari keringat. Dan juga kalau kita misalnya buang air kecil ya, selain cairan, vitamin C itu pun ikut terbuang dari ketika kita buang air kecil. Bila makanan cemilan telah tersedia di meja makan, nah sekarang kita cari minuman yang menyehatkan untuk berbuka puasa. Supaya cairan dan mineral tubuh kembali seperti kondisi semula. Nah, mumpung di negara sendiri nih, teman-teman pasti tahu. Indonesia punya kekayaan rempah-rempah beraneka jenis bentuknya yang bisa diolah menjadi minuman sehat yang menyegarkan. Unyil pilih satu nih untuk teman-teman, temulawak. Ayo tebak, kenapa temulawak bagus untuk dikonsumsi? Yap, karena temulawak memiliki zat kurkumin, minyak atsiri, dan mineral seperti kalium dan natrium. Dengan kandungan nutrisi tersebut, temulawak dapat mencegah masalah pencernaan dan memperbaiki metabolisme tubuh. Sehingga tubuh tetap terus fit dan bugar selama menjalankan puasa Ramadan. Yeay, Unyil sudah di pabrik yang memproduksi minuman dari temulawak nih. Ayo deh, kita masuk untuk melihat dari dekat. Temulawak diubah menjadi minuman yang menyehatkan. Lihat tuh, prosesnya sudah mau dimulai. Untuk setiap pengolahan, pabrik ini membutuhkan 1 ton temulawak setiap hari. Proses pertama disebut dengan ekstraksi, yaitu temulawak diiris tipis-tipis untuk diambil intisarinya, sekaligus memisahkan beberapa zat tertentu yang ada di temulawak. Tanaman rimpang ini memiliki warna khas. Cerahnya warna menandakan bahan baku dalam kondisi segar dan baik. Setelah pengirisan, saatnya temulawak dikeringkan pada suhu 60-70 derajat Celcius hingga kadar air berkurang sesuai dengan standar produksi. Temulawak yang sudah dikeringkan kemudian digiling. Hasilnya seperti ini nih. Campur bubuk temulawak dengan air lalu diaduk.
Tahapan proses ekstraksi berlangsung selama 3 jam. Untuk memastikan kandungan zat hasil ekstraksi, perlu pengecekan di laboratorium. Proses ini fungsinya memastikan kadar kandungan zat kurkumin dan santorisol. Apakah masih sesuai dengan takaran yang diharapkan? Lanjut, berikutnya masuk tahap granulasi. Proses pengadukan ini menjadikan air ekstraksi menjadi serbuk. Sudah 5 menit nih, proses sudah mau rampung. Serbuk temulawak tinggal dikeluarkan. Serbuk inilah yang akan menjadi bahan utama minuman segar yang menyehatkan. Sebelum tahapan pencampuran, serbuk temulawak masih perlu dikeringkan kembali agar serbuk 100% tidak memiliki kandungan air. Di tahap ini ada 2 varian rasa yang dibuat, yaitu rasa jeruk dan rasa mangga. Saatnya serbuk temulawak dikemas. 1 saset berisi 6 gram. Untuk menjaga kualitas, ruangan didesain khusus untuk menjaga kelembapan dan suhu. Berikutnya dikemas di dalam box. 1 box berisi 5 saset. Selain untuk pasar Indonesia, minuman ekstra temulawak juga dikirim ke luar negeri loh. Keren kan? Oh ya teman-teman, pabrik ini yang pertama loh di Indonesia yang membuat minuman ekstra temulawak dengan sistem effervescent. Effervescent adalah serbuk yang menghasilkan CO2 atau gelembung gas. Jadi mudah larut pada air. Wah, kakak-kakak ini berbuka harus dengan yang manis dan segar. Seperti minuman ekstra temulawak dengan rasa jeruk dan mangga ini. Kata si Neng ahli gizi boleh aktivitas. Berarti boleh nih nangkap kupu-kupu. Siapa tahu bisa diternakin. Tapi susah amat ini ya. Po Iping ngapain nangkep kupu-kupu? Kan kasihan Po, dia kan juga butuh kebebasan. Lah iya ya. Aduh, empo hilap Nyil. Maaf deh ya. Kita ke pabrik minuman sehat aja yuk Po. Sambil nunggu ngabuburit. Kalau entum po mau Nyil, ayo dah kita ke sono. Lumayan, gratisan. Kenapa Po? Kagak apa-apa, nyok ah. Asik, cari yang manis-manis untuk berbuka puasa, enak juga nih. Nah, ada cemilan arum manis nih buat teman-teman dengan inovasi beragam rasa dan kemasan yang menarik di Tangerang, Provinsi Banten. Sebentar lagi ya.